Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Setelah kemarin membahas tentang hadis yang mardud abi wa abuka finnar, kemudian dibetulkan dengan riwayat idza mararta bi gabrin kafin wa bashir binnar. Beliau Syekh Muhammad mengatakan wala adri limadza yatamassakuna bi riwayatin tukhaliful Qur'an wa yuhmiluna alladzi la tu'aridu. Mengapa orang-orang itu berpegangan dengan riwayat yang menentang Al-Qur'an, riwayat hadis yang menentang Al-Qur'an, dan meninggalkan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Kemudian di sini disebutkan warawa Ibnu Majah az-Zuhri an Salim an abihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Imam Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya Salim. Beliau berkata ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwa seorang Arabi, seorang orang dusun itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inna abi kana yasilur rahim. Ayahku dulu ini ahli silaturahim. Fa aina huwa? Maka di mana sekarang kondisinya? Kafir, tapi ahli silaturahim, maksudnya gitu. Maka Nabi menjawab, sekalipun kebaikan yang dia lakukan, huwa finnar, di neraka. Wa man yabtaghi gharal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Kemudian faka'annahu wajada min dzalika, seakan-akan apa gitu. Tanya lagi, ya Rasulullah, fa aina abu? Kalau gitu ayah kamu di mana? Ayahku di neraka. Terus ayahmu di mana? Kan pertanyaannya dibalik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah jawabannya kira-kira sama gitu? Akhirnya Nabi mengatakan haitsu mararta bi qabrin musyrikin fabashirhu binnar. Kapanpun kalian melewati kuburan musyrik, maka kabari orang musyrik yang dikubur itu dengan neraka. Nah, ini ucapan Nabi difahami Arabi itu bahwa ya pokoknya yang musyrik seakan-akan ayahku musyrik. Lah itu kefahaman yang dibawa oleh Hammad sebelumnya, riwayat Hammad. Jadi beliau meriwayatkan dengan pemahaman dengan yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan ucapan Nabi itu membuat Arabi, oh ya wis, masuk Islam dia. Dia mengatakan laqad kallafani Rasulullah SAW ta'aban. Rasulullah membuat aku capek ini. Kenapa? Ma marartu bi qabrin kafin la basyartu bil binar. Pokoknya saya lewat kuburannya orang kafir langsung saya kabari dengan neraka. Ya. Kalau kita lewat kuburan muslim itu disuruh salam, suruh salam kepada kuburan muslimin. Antum lana sabak wa nahnu lakum farad. Engkau kalian duluan, nanti kita akan menyusul. Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu dianjurkan. Lah ini tidak dianjurkan oleh Nabi untuk memberikan kabar buruk kepada ya orang kafir yang sudah meninggal. Bukan berarti Nabi ngajari ngilokno wong terus ya, ndak. Ini difungsikan untuk menakut-nakuti orang kafir yang masih hidup agar mereka kembali mau memeluk agama Islam. Itu tujuannya. Sehingga mosok enak bayangno lek mati moro diwarai kon neraka ngono. Anak gelem. Yang diharapkan apa? Mudah-mudahan surga kan gitu. Seperti itulah. Bukan tujuannya Nabi mengajari untuk dilakukan demikian kan. Wa hadzal hadis alladzi rawahu Zuhri an Salim an abihi yu'ayyid
bi quwwati riwayati Ma'mar bin Thabit la siyama wa annahu dzakara fi zawaid annahu hadits Zuhri hadza sahihul isnad. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Zuhri dari Salim dari ayahnya itu memberikan kekuatan riwayat Ma'mar bin Thabit, apalagi beliau menyebutkan di dalam kitab Az-Zawaid bahwa hadis Zuhri ini adalah isnadnya sahih dari guru ke guru sampai Rasulullah itu semuanya sahih. Nah, sekarang pembahasannya tentang kata-katanya Nabi. Tsumma inna qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahma mararta bi qabrin musyrikin fabashshirhu bil jannah." Atau haitsu ma mararta bi qabrin musyrikin fabashshirhu bin nar. Kapanpun kamu melewati kuburan orang musyrik, maka kabarkan dia masuk neraka. Maka hadis ini fayam bagi an yuhmala ala ma ba'dal bi'tsah. Semestinya ditakwil bahwa yang dimaksud Nabi ini orang musyrik yang setelah diutus Nabi, bukan semua orang musyrik yang sebelum diutus Nabi. Setelah diutus Nabi kok masih musyrik, lah kabarkan kepada mereka masuk neraka. Dan Nabi pernah melakukan itu setelah perang Uhud, setelah perang Badar. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Ya, Nabi ngomong kepada orang kafir musyrik ini, benar tak yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Kalian dapatkan kan? Sampai ditegur, ya Rasulullah, ini mereka sudah mati. Ma antum bi asma'a minhum, kalian enggak lebih dengar dari mereka, katanya Nabi. Mereka ini lebih dengar ucapanku daripada kalian. Yang meninggal ini lebih dengar ucapanku daripada lah, harus ditakwil ke sana. Kalau memang wa idza humila ala maqablal bi'tsah, kalau ditakwil itu kepada sebelum bi'tsah, maka fayadkhulu fihi man kana ala manhaji Amr bin Luhai. Maka yang ditakwil itu adalah manhaj, metode yang dipakai oleh Amr bin Luhai. Apa metodenya? Alladzi adkhala ibadatal asnam, yang memasukkan kepada orang kafir Quraisy di Mekah untuk menyembah berhala. Nah ini. Wa syara' alil Arab malam ya'zan bihillah, memberikan metode hidup, metode ibadah kepada Arab yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fabaharul Buhairo, seperti Buhairo yang apa namanya? Menghidupkan api nggak pernah padam. Kemudian Sayyibah Saibah yang membuat dari kaum Yahudi yang nyeleweng itu. Artinya mereka yang membuat syariat-syariat baru, yang membuat keyakinan-keyakinan itu istilahnya jahiliyah, ya, keyakinan kurung udara so orang mati, ya, kena ada ini. Itu yang membuat syariat-syariat baru, hal-hal baru. Seperti Amr bin Luhai ini karena mu'anidan fi ibtidaihi wa hamalahu nas ala ibadatil asnam. Dia menentang agama yang dibawa oleh Allah sebelumnya dan membuat orang menyembah berhala. Lah mereka inilah yang dimaksud oleh Nabi kalau memang ditakwil hadis tersebut, ma marar tapi qabr musyrikin fabashirhu bil jannah. Ya ini orang-orang ini seperti Amr bin Luhai dan semisalnya yang pertama kali mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ya itu yang mereka yang mendapatkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahma marat bi qabril musyrikin fabashirhu bin nar. Amma man asya min ahlil fatrah, adapun orang yang hidup di masa kekosongan para nabi, enggak nututi nabi sebelumnya dan tidak hidup bersama nabi setelahnya, ghaira mu'anidin, dia enggak melawan syariat Allah, wala mubaddilin, tidak mengganti syariat Allah, wa mata ala dzalik, mati dalam keadaan tersebut, fala yumkinu an yuhkama alaihi binar, enggak mungkin dia dihukumi dengan neraka. La siyamak anna katsiran minal ayat, apalagi banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an qad tadhaharat ala imani ahli Makkah, yang menunjukkan akan keimanan penduduk Mekah. Wa minhum aba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa nadhkuru alal khusus, kita sebutkan secara khusus jaddahu Abdul Muttalib fi muwafaqatil karimah, fi mawaqifil karimah, yaitu di saat beliau mendapati kejadian-kejadian yang mulia, wa maqalatihi syahirah, dalam ucapan-ucapan beliau yang terkenal, seperti saat pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah, beliau naik ke atas Jabal Abu Qubais, beliau mengatakan inna lil baiti rabban yahmi, padahal di kelilingnya ada asnam, ada berhala, tapi Sayyidina Abdul Muttalib gak percaya sama berhala ini. Beliau mengatakan inna lil baiti rabban yahmi, sesungguhnya rumah ini, Ka'bah ini memiliki Tuhan yang menjaganya. Begitu juga perkataan-perkataan yang kemarin kita bahas tentang Abdul Muttalib, beliau menyebutkan tentang ada kehidupan setelah kematian ini, kemudian memberikan nama, wa akhasam min dzalika, lebih khusus lagi, wa akhasam min dzalika tasmiyatuhu li ibnil habib, beliau memberikan nama untuk anak yang paling beliau sayangi, yaitu Sayyidina Abdullah, dinamakan dengan Abdullah, bukan Abdul Uzza. Ada namanya Abdul Muttalib, Abdul Uzza, Abu Lahab, tapi ini yang disayangi namanya dengan Abdullah. Walid Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ala millati abihi Abdul Muttalib, beliau masih berada dalam ajaran ayahnya yaitu Abdul Muttalib. Wa kadzalika walidatuhu Aminah, begitu juga ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disinggung ada banyak ayat. Apa ayat-ayat itu? Yang menunjukkan minal ayat allati tadullu ala imani ahli Makkah, yang menunjukkan bahwa penduduk Mekah saat itu masih punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabban sebagai Tuhan, Khaliqan sebagai pencipta, lil kaun, alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya kepada orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengucapkan Allah. Jadi orang kafir Quraisy itu tahu pencipta alam semesta ini Allah, karena memang dari sebelumnya sudah demikian diajarkan, dari Nabi Ismail turun sampai ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ayat tadullu ala ilmihim bi ba'di sifatillahi al-ula, sebagian ayat itu menunjukkan bahwa mereka tahu sifatnya Allah yang maha luhur. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau kamu Muhammad tanya kepada mereka orang kafir Quraisy, mereka akan mengucap siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengucapkan yang menciptakan langit dan bumi adalah zat yang maha istimewa, maha mulia dan maha mengetahui, yang disebut sifatnya Allah. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Kalau kamu Muhammad tanya kepada orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengatur matahari dan bulan, mereka akan menjawab Allah. Ini ayat semuanya lafadznya mirip-mirip, dan itu ditanyakan oleh, ya disebutkan oleh Allah, meyakinkan Nabi Muhammad bahwa mereka ini tahu bahwa aku penciptanya. Hanya saja karena lifaroti jahlihim, disebutkan tafsir, karena saking kebabasnya, bodohnya mereka ini nggak mau beriman, tahu tapi tidak beriman. Jadi makanya iman itu mahal ya, iman itu mahal, hidayah itu besar, tinggi besar, nggak dianggap remeh. Orang itu kadang tahu, tapi karena nggak punya hidayah dari Allah, imannya tipis, lemah, sehingga kurang berani. Contoh, berapa tahun silam di masa Covid, dia tahu yang ngasih rezeki siapa? Allah, tahu, tapi hidayah belum masuk pada hatinya. Nggak boleh Jumatan, nggak boleh Jumatan.
kemudian boleh Jumatan di pabrik. Nah, kira-kira itu semuanya penduduk asli dah. Kan enggak tahu, ilmunya dipakai tak, enggak berani dia menentang, tetap mau Jumatan enggak berani. Apa? Takut dipecat. Nanti lihat, dia tahu yang ngasih rezeki Allah tapi takutnya bukan kepada Allah, takutnya kepada makhluk. Tahu. Karena itu hidayah iman ini sangat luar biasa. Kita harus bersyukur ketika kita dimudahkan dalam ketaatan, dipersulit dalam keburukan. Dan itu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nggak cukup hanya sekedar tahu. Harus diiringi dengan keimanan. Begitu juga ayat-ayat, wa kadzalika ja'atil ayat dalla ala anna maka kanu yu'minuna bi anna Allah wal mudabbir lil kaun ka qouli ta'ala wa la iz'alta man nazzala minas sama'i ma'an fa'ya bil arda ba'da mautiha min ba'di mautiha la yaquluna Allah. Begitu juga ada ayat-ayat menunjukkan bahwa penduduk Mekah itu mereka beriman kepada bahwa Allah, meyakini bahwa Allah itu yang ngatur alam semesta. Wala iz'altahum Muhammad, kalau kamu tanya kepada mereka, man nazzala minas sama'i ma'an, siapa yang menurunkan dari langit ini hujan, fa ahya bihil ardha, sehingga dengan air itu bisa hidup bumi, min ba'di mautiha, setelah tandus, la yaquluna Allah, mereka akan mengucapkan Allah. Wala syakka anna imanahum hadza istimrarun lima tabqa minal hanifiyah millat Ibrahim. Tidak diragukan lagi bahwa keimanan mereka ini terus-menerus ada dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ke anaknya sampai keturunan sampai ke ayahnya Nabi, ada ajaran Nabi Ibrahim. Hanya saja ada penyelewengan yang seperti yang disebutkan tadi Amr bin Luhai. Nah, karena itu di sini disebutkan lagi, summa inna hunaka ayatun muta'addidah fi najati ahli fatrah min adzabil qabr. Ada beberapa ayat yang menunjukkan orang yang selamat dari ahli fatrah min adzabil akhirah, dari azab akhirat. Artinya mereka walaupun enggak beriman, walaupun tidak ahli ibadah, tapi ketika mereka berada di di masa putus antara nabi, maka mereka terselamatkan dari azab akhirat. Sebagaimana firman Allah, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika dilemparkan ke neraka satu kelompok, ya, penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian peringatan, yaitu Rasul? Mereka menjawab, bala. Ya. Jadi yang diazab mereka dilemparkan karena apa? Sudah ada yang mengingatkan mereka bahwa harus beriman kepada Allah, harus beribadah kepada Allah, harus meninggalkan ini, meninggal ini, tapi nggak direken. Akhirnya mereka dilemparkan. Begitu juga dalam ayat yang lain. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza. Penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, bukankah sudah ada datang kepada kalian para rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, mengingatkan kalian tentang pertemuan hari ini. Di surat Az-Zumar, ya, ketika wasiqal ladzina kafaru ilal jannati ilal nari zumara, ila jahannam zumara, ketika mereka digiring menuju neraka berkelompok-kelompok, ya. Qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza. Fahatanil ayatan, dua ayat ini tadullan ala intifa'i adzabil qabri bil khusus ala man asya bil fatrah wa lam tablughu risalah. Dua ayat ini menunjukkan bahwa orang yang hidup di masa fatrah tidak nututi risalah kenabian, itu mereka terbebas dari adab akhirat. Wa inna dukhula man yadkhulun nar kana bi isyanihim pada irsalir rusul. Yang masuk neraka itu karena mereka melanggar sesuatu yang sudah dibawa oleh para rasul. Sudah diutus rasul kok. Dan fatrah itu bukan hanya zaman itu aja, ya. Di tempat-tempat yang sampai sekarang belum masuk dakwah Islam, mereka itu termasuk fatrah. Di tempat-tempat yang tidak masuk dakwah Islam
dengan sebenarnya, artinya yang mereka dengar itu Islam teroris saja. Itu mereka walaupun kafir, walaupun bahkan mereka memusuhi Islam, mereka itu fatrah. Kenapa? Mereka nggak tahu bentuknya Islam. Nah, seperti Nabi ketika diutus di Mekah, sudah diutus Nabi, tapi dakwanya Nabi apa sampai mereka semuanya yang ada di daerah lain? Belum sampai, yang belum sampai itu fatrah. Sampai sekarang pun demikian. Sampai sekarang pun demikian. Karena itu apalagi yang sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membenarkan mereka? Siapa yang menunjukkan mereka kebenaran? Kan tidak ada. Karena itu mereka walaupun berbuat salah pun dianggap selamat. Waqad warada fi ahli fatrah hadis katsirah, dan banyak riwayat hadis di dalam tentang ahlul fatrah. Marwi anil Aswad bin Sura' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Aswad bin Sura' bahwa Rasulullah bersabda, arba'atun yahtajuna yaumil qiyamah. Ada 4 kelompok yang mereka akan memiliki hujjah di hari kiamat, memiliki dalil, memiliki bukti keselamatan, yaitu rajulun asam la yasma' syai'an, orang tuli yang enggak pernah dengar apapun. Wa rajulun ahmak, orang idiot. Ya, bukan bodoh sifat karena dia teledor ya. Jadi memang dia terlahir secara tidak normal. Kalau dia sadar, dia bisa belajar, bisa ini, bisa itu, kok ternyata melanggar. Ini bukan yang dimaksud dalam ahmak ini. Ini ahmak yang disebutkan Nabi, man atba'a nafsahu hawa tamanna 'ala Allahi al-amani. Kemudian warajulun harim, orang yang sudah tua rentah, nggak bisa banyak aktivitas ibadah. Ini mereka di masa itu banyak ditolerir, ya, banyak ditolerir. Jadi kadang sholat itu pokoknya sholat itu apa-apa, pikun, ayo apa, misalnya apalagi gak ada yang nunggui, masih gak sholat gak apa-apa, lek kayak ngono itu. Pokoknya gelem ngelakoni sholat itu untung-untungan. Orang yang sudah tidak kuat apa-apa, ngeblak tok. Tua tapi yang merawat pun ya kesulitan untuk menjalankan sesuai syariat. Nah, memang ada di saat-saat tertentu nggak bisa kita mau menjalankan syariat itu untuk orang yang seperti itu. Nah terus ya apa? Ya wis pokoknya sholat lah daripada gak blas. Nah, sampai puasa pun mereka nggak wajib gitu. Ya, kalau sudah harim, nah, harim itu berarti sudah sangat tua. Warajulun halaka fil fatrah, dan orang yang meninggal di masa fatrah, masa kekosongan daripada Nabi. Begitu juga di riwayat Nabi Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yu'ta bi arba'atin yaumil qiyamah. Nanti didatangkan di hari kiamat itu 4 orang. Bil maulud, anak yang baru dilahirkan, wal ma'tu, orang yang sangat tua, atau idiot, orang yang idiot, wa man mata fil fatrah, orang yang mati dalam masa fatrah, wa bi syekh fani, orang yang sangat tua renta yang sudah tidak kuat apa-apa. Ya, di masa tuanya itu dia tidak dihitung. Mau berbuat apa aja, yang penting bukan maksiat, tidak melakukan ketaatan pun nggak dihitung. Karena sudah nggak mampu apapun. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa ahlul fatrah itu mereka selamat, apalagi orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu secara umum aja ahlul fatrah itu sudah selamat, apalagi orang tuanya Nabi. Nggak mungkin toh orang tuanya Nabi itu nggak selamat, yang ahlul fatrah yang selamat, ya, nggak mungkin, nggak masuk akal. Apalagi nanti akan disebutkan bagaimana keimanan Sayyidina Abdul Muthalib, bagaimana keimanan Sayyidah Aminah walaupun hidup di masa fatrah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah kuatkan selalu keimanan kita kepada Allah, Allah kuatkan iman kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah tambah cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin Fatihah.